Halo teman-teman, selamat menyaksikan. Loh, kok botol plastik? Emang kenapa dengan botol plastik? Jadi gini, plastik merupakan material sintetik sangat banyak digunakan karena sifatnya stabil, ringan, tahan terhadap kerusakan biologis, dan mudah dibentuk, serta harganya terjangkau. Plastik hadir sebagai solusi atas penggunaan materi tidak dapat diperbarui. Memang berguna, tapi dengan tidak dikelola, plastik akan berakhir menjadi sampah yang merusak lingkungan, bahkan mengganggu kesehatan. Jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sejak tahun 1950, terjadi peningkatan penggunaan jumlah plastik yang diikuti dengan peningkatan jumlah sampah plastik yang terbuang di lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton dari total sampah nasional disumbang oleh sampah plastik. Peningkatan jumlah sampah plastik tersebut dan tidak dikelolanya sampah dengan baik tentu akan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan. Nah, berikut ini teman-teman, dampak dari adanya sampah plastik tersebut. Pertama, lingkungan menjadi kumuh. Lingkungan yang semula asri jadi tidak sedap dipandang. Plastik yang tidak mudah terurai sering berceceran di sekitar kita, bahkan mengapung di permukaan air. Kedua, polusi bagi hewan dan mikroorganisme. Potongan plastik yang keras dapat melukai hewan kecil. Hewan menggunakan instingnya bisa memakan plastik-plastik tersebut. Material kimia plastik yang terurai dapat menjadi bahan beracun yang membahayakan. Ketiga, mencemari air, tanah, udara. Bahan kimia plastik yang meresap ke tanah kemudian berinteraksi dengan air, membuat kualitas air tercemar. Air tanah rentan mengandung racun berbahaya. Asap pembakaran plastik menyebabkan polusi udara. Yang terakhir, timbullah masalah kesehatan. Plastik dapat terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil melalui mekanisme fotooksidatif. Partikel tersebut dapat mudah mencemari makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Ukuran kecil plastik ini disebut dengan mikroplastik. Coba deh kita simak video berikut ini. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Ternyata nih, tidak hanya permasalahan lingkungan, tetapi kesehatan. Teman-teman tahu tidak mengenai mikroplastik? Mikroplastik merupakan partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm dari produksi plastik berukuran kecil atau hasil fragmentasi plastik berukuran besar. Mikroplastik terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang membentuk rantai polimer serta bahan kimia berbahaya seperti phthalate, PBDE, dan TBBPA. Terdapat beberapa bahaya yang ditimbulkan apabila tubuh kita ini mengkonsumsi mikroplastik, antara lain kerusakan sel, menyebabkan reaksi alergi, gangguan hormon, memicu kanker, gangguan metabolisme, masalah sistem saraf, mempengaruhi perkembangan janin, dan penyakit serius lainnya. Mikroplastik ini ada di mana-mana. Pertama, di perairan laut. Mikroplastik dari lingkungan akan terakumulasi di perairan yang tentunya berbahaya bagi ekosistem yang ada di perairan. Kedua, perut ikan. Dari hasil penelitian, terdapat 386 spesies ikan laut yang menelan mikroplastik. Hal ini berarti mikroplastik sudah masuk dalam rantai makanan manusia. Yang ketiga, air tawar. Tidak hanya di lautan, air tawar juga terkontaminasi dengan mikroplastik. Hal ini erat hubungannya dengan air minum yang kita konsumsi.
Yang keempat, udara. Mikroplastik juga terkandung di udara yang dihirup sehari-hari. Mikroplastik menyumbang pencemaran udara berupa partikel debu halus. Yang keempat, HMDK atau air minum dalam kemasan, yang dapat berupa botol, gelas, atau galon. Mengandung mikroplastik. Kemasan yang digunakan berulang kali, air minumnya berpotensi banyak mengandung mikroplastik karena wadah tersebut aus. Saatnya kita bergerak untuk peduli lingkungan dan kesehatan. Dampak di lingkungan jelas dapat kita lihat, tapi efek negatif pada tubuh manusia mungkin belum pernah kita melihatnya. Jelas, kita tidak perlu menunggu semua itu menjadi nyata. Mulai sekarang, kurangi sampah plastik dan kelola sampah plastikmu dengan baik. Ikuti 9 tips kurangi sampah plastik dan 2 tips kelola sampah plastik dengan baik. Nah, berikut ini ada 9 tips yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil akan berdampak pada jumlah plastik di lingkungan kita. Selanjutnya, ada 2 tips dalam mengelola sampah yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Yang kedua adalah kerajinan dari sampah plastik atau kerajinan yang menggunakan material dasar plastik, baik itu berupa botol plastik, plastik biasa, dan sejenisnya. Sudah ada solusi, tinggal eksekusi. Mulai sekarang, jangan tunggu tahun depan. Yuk teman-teman, kurangi sampahmu, kelola sampahmu, jaga lingkungan, jaga kesehatan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika